Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, Habib Rizik menipu ribuan jamaah Pontianak. Benarkah seperti itu? Coba kita simak. Ini ada salah satu video seribuan orang Pontianak ditipu Habib Rizik. Oke, mari kita simak saja teman-teman ya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Salam kebajikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila, merdeka. Dua hari yang lalu, Habib Rizik Syihab ke Pontianak. Dan videonya kita lihat ya, masih ada beberapa lah, mungkin seribuan orang gitu ya, yang datang gitu. Dan seribuan. Ceramahnya itu Rizik itu mengatakan pilkada selesai, pilpres selesai, saatnya bersatu, nggak usah beda-bedain suku dan lain-lain gitu ya, mengajak bersatu. Ya, begitulah Rizik Syihab. Habib Rizik ternyata udah mulai ngeper ketakutan. Bukannya ketakutan, memang kan disuruhnya Habib Rizik itu nyuruh kita untuk bersatu gitu. Jangan membeda-bedakan antara ras, suku, agama, dan apapun. Itu loh himbauan Habib Rizik kepada masyarakat Pontianak. Bukan hanya ke masyarakat Pontianak saja sih, tapi ke kita seluruh Nusantara, bahwa Habib Rizik menghimbau untuk bersatu. Begitu. Padahal biasanya dia mengatakan negara ini harus berdasarkan syariat Islam dan seterusnya. Tapi bagi saya omongan-omongan Habib Rizik yang seolah-olah santun seperti itu ya bohong gitu ya, tidak bisa dipercaya. Habib Rizik bohong katanya. Kalau keras, Habib Rizik ceramahnya keras dibilang radikal, radikul dan apalah gitu. Emang saya juga tidak setuju sih dengan gaya ceramahnya Habib Rizik ya. Mohon maaf, bukan saya benci, tapi misalkan dengan ceramahnya misalkan menjelek-jelekan orang gitu, saya juga kurang setuju. Tapi beliau tidak bohong gitu, beliau tidak bohong. Memang benar faktanya beliau itu ngajak kepada orang untuk bersatu, jangan saling membeda-bedakan, bahwa semuanya kita sebagai rakyat Indonesia itu sama gitu ya. Kalau ceramahnya kasar gitu, misalkan kasar Habib Rizik, atau keras gitu, dibilangnya radikul dan sebagainya. Ketika ceramahnya lembut dibilangnya pembohong. Maunya gimana itu loh manusia itu ya, manusia yang satu ini itu. Dan selalu diakhiri dengan takwir, jadi menteror orang gitu. Dan yang jelas itu 1.000 orang lebih itu yang datang di tempatnya, di acaranya Habib Rizik di Pontianak itu ya berarti semua ditipu oleh Habib Rizik dan beberapa Habib yang ada di panggung itu. Ya semua kena tipu. Ternyata yang datang ribuan jamaah itu yang di Pontianak kemarin menghadiri majelisnya para habaib dan termasuk Habib Rizik, ternyata kena tipu Habib Rizik. Berarti Habib Rizik ini penipu. Coba kita dengarkan lagi. Meskipun itu yang datang ya paling-paling ya kelompok radikal pengikut FPI gitu ya, dan untuk negara. Jamaah Pontianak yang kemarin hadir di pengajiannya Habib Rizik dan para habaib lainnya itu disebut radikal. Gimana nih tanggapan teman-teman yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat, terkait pernyataan Gus Fuad ini? Apakah benar apa yang diomongkan beliau bahwa jamaah yang di Pontianak itu radikal? Mohon ditulis di kolom komentar ya, agar tidak terjadi fitnah. Loh, kok mau ke pengajian dibilang radikal? Saya memang tidak setuju dengan radikal tidak setuju saya. Tetapi kalau dia atau beliau gitu, As-Sayyid Asy-Syarif Raden Fuad Pleret ini menyatakan bahwa orang Pontianak itu radikal yang datang ke pengajian, itu bahaya, itu sudah fitnah masuknya. Badan intelijen pasti memperhatikan itu.
Tapi intinya ya tetap mereka itu yang datang di situ itu semua tertipu atau ditipu oleh Habib Rizik dan Habib-Habib yang ada di panggung. Kenapa saya bilang ditipu? Lalu Habib Rizik itu masih menempatkan dirinya sebagai cucu Nabi kok. Padahal jelas DNA-nya. Ternyata alasannya memang ke situ, teman-teman. Allahu Rabbi. Jadi alasannya itu, jadi Gus Fuad ini menuduh Habib Rizik penipu itu ternyata alasannya ke situ. Kekeh dari dulu alasannya menuduh para habaib itu, semua habaib itu penipu. Karena alasannya tadi, karena Habib itu mengaku-ngaku cucu Nabi. Dari dulu argumennya nggak ada yang lain, cuman itu aja. Allahu Rabbi ya Rabbana ya Karim. Coba nih komen di kolom komentar khusus untuk orang Pontianak, Kalimantan, saudara-saudara yang ada di sana. Silakan tulis di kolom komentar, apakah benar teman-teman semuanya ini, saudara-saudaraku ini kena tipu oleh para habaib yang kemarin ngadain acara. Kita lanjutkan dulu teman-teman. Warga Syihab itu haplogrupnya G. Jadi Habib Rizik itu haplogrupnya G. Jadi Yahudi Askenazi dari Kaukasia yang sempat migrasi ke India, kemudian ke Yaman. Ini sekaligus saya ceritakan ini karena kemarin ada di kolom komentar itu yang bertanya. Jadi dia itu tetap aja mengandalkan bahwa mengaku-ngaku Habib, yang pertama mengaku duriah Nabi itu kan nuduhnya mah gitu. Kemudian tes DNA gitu, tes DNA udah itu aja. Jadi argumennya itu enggak aneh-aneh, tetap aja yang itu dari dulu, dari pertama munculnya polemik ini, yang argumennya dia itu ya itu aja. Kalau nggak tes DNA ya gitu. Ya, bahwa Habib itu Yahudi gitu. Ya. Padahal siapa namanya? Ahli DNA yang katanya ahli DNA, Dokter Sugeng itu bukan ahli DNA ternyata, dia ahli pangan. Bahkan kemarin Zulkifli Hasan, Menteri Pangan, mengkritik BRIN terkait penelitiannya. Zulkifli Hasan mengatakan bukannya meneliti bibit yang unggul, jagung, padi dan sebagainya. Loh ini malah meneliti nasab orang, katanya, kata Zulkifli Hasan. Gitu berarti sedang tidak baik-baik saja tuh lembaga BRIN yang biasa meneliti tentang pangan atau tanaman, tumbuh-tumbuhan, bibit-bibit supaya hasilnya tuh unggul, bagus, bisa dipanen sebanyak mungkin. Loh ini malah membahas ke nasab, kan nggak nyambung si Sugeng itu, ya benar nggak? Jadi Sugeng itu laisa min ahli DNA, bukan dari bagian dari ahli DNA, tapi ahli pangan. Kalau kata Raden Nyai mah ahli pakanila gitu. Para Habib Ba'alwi dari Yaman tuh sebenarnya itu Yahudi Askenazi dari Kaukasia atau dari India kok si Kiai Imad mengatakan dari India, ya memang itu dari Kaukasia. Migrasi ke India baru ke Yaman. Jadi sekali lagi seribuan orang Pontianak itu ditipu Habib Rizik dan Habib-Habib yang ada di panggung di acara 1-2. Tuh kan, jadi nggak nyambung gitu loh. Kata Kiai Imad dari India begini-begini, kemudian Gus Fuad bilangnya dari sini. Itu mereka berdua ini, beliau berdua As-Sayyid As-Syarif Raden Fuad Pleret dan Romo Kiai Haji Hadratus Syekh Imaduddin itu sudah tidak solid dengan Gus Fuad ini. Kiai Imad mengatakan dari India, ini mengatakan dari Kaukasia. Sudah jauh berbeda teman-teman. Gimana tanggapan teman-teman? Tulis aja di kolom komentar. Hari kemarin itu Habib Rizik dan para Habib yang ada di panggung dan juga yang di bawah panggung itu kan masih mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Nah, dari situ aja dia bohong, dia menipu, apalagi yang lain-lain. Nah, soal identitas dirinya aja bohong. Ke situ aja argumennya itu, dalilnya itu ke situ. Saya hanya akan percaya kepada Habib Rizik kalau Habib Rizik itu di depan publik mengatakan, oh ternyata saya Habib Rizik bukan keturunan Nabi, haplogrup saya G, Gatel, ya. Gini loh, ya, gini.
Yang tahu Jadi bukan orang identitas Arab, dirinya sendiri itu bukan ya dia orang sendiri Quraisy, yang punya bukan identitas keturunan diri, Nabi bukan orang Ibrahim, lain. apalagi Loh ini Gus keturunan Fuad Rasulullah nggak tahu itu jelas siapa. Tuh, yang kedua, Seolah-olah mengetahui identitas Habib, orang lain. Saya Habib Rizik Udah jauh lagi, mohon tidak maaf. akan lagi Beliau ini di mengajarkan Jogja, kitab-kitab di yang Jawa ditulis ya. oleh Sedangkan Habib Rizik ini di Alwi Jakarta, yang penuh dengan jauh. khurafat, Tetangga juga penuh dengan bukan. halusinasi, Tapi merusak Islam, seolah-olah paling tahu merusak tentang bertentangan identitas dengan orang Pancasila, lain. bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, rasis. Nah gitu, berhenti diajarkan, kembali ke Islam Nusantara. Nah, kalau Jadi gitulah ya teman-teman. Jadi intinya Gus Fuad As-Sayyid Asy-Syarif Raden Fuad Pleret Al-Botaki ini memaksakan dirinya kepada para habaib untuk mengakui kalau habaib itu Habib itu bukan duriah Nabi, bukan cucu Rasul, dan bukan juga dan saya itu haplogrupnya G gitu. Teman-teman gini ya. Jadi ternyata ya kita tahu lah. Jadi beliau ini As-Sayyid Asy-Syarif Raden Fuad Pleret ini memaksa kepada para habaib untuk mengakui bahwa Habib itu bukan duriah Nabi. Memang para habib itu sebodoh gitu kan, sebodoh itu mau mau mengikuti omongannya Gus Fuad, nggak mau. Di habaib itu juga banyak orang-orang pinter, banyak orang-orang cerdas gitu. Mana mau ngedengerin omongannya Gus Fuad, nggak mau gitu ya. Allah, jadi bingung, jadi heran saya sama beliau ini. Tapi yang jelas begini teman-teman, ketika munculnya polemik nasab ini ya, ketika Romo Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini membatalkan nasab Alawi, di sebelah sana muncul para raden. Para raden datang bermunculan, ada KRT Nur Ihya, ada KRT Fakih Wirahadiningrat. KRT itu kalau nggak salah Kanjeng Raden Tumenggung gitu ya. Jadi pada muncul tuh para raden-raden yang palsu itu, yang nggak jelas itu, seperti Nur Ihya Salafi, kemudian Fakih Wirahadiningrat yang asli namanya itu Julius. Kalau nggak salah itu Julius. Julius kalau nggak salah ya. Itu muncul para raden, para Sayyid, muncul Syarif. Ada Hasan As-Syarif, ada tuh muncul kan. Pada muncul. Jadi intinya mereka membatalkan nasab Alawi ini untuk mereka supaya diakui bahwa merekalah yang asli, yang ada badaknya, yang duriah Nabi, bukan habaib. Itu. Jadi intinya begitu. Mereka pengen diakui bahwa merekalah keturunan Wali Songo, merekalah keturunan Sayyid Syarif, keturunan Rasulullah SAW, entah itu asli atau palsu keturunannya ya. Tapi Wali Songonya ada yang asli keturunan Wali Songo, ada banyak keturunan Wali Songo yang asli banyak. Ada Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, itu yang asli. Lora Ismail Al-Khalili itu asli. Raden Tubagus Imam Ibrahim di Banten asli. Kalau Tubagus Mogi itu palsu kata Mahesa mah. Kemudian Raden Kiai Haji Az-Zaim Sukorejo itu ya, Ponpes Syafi'iyah Salafiyah Sukorejo, itu Raden asli, duriah Wali Songo dan duriah Rasul. Kemudian ada lagi siapa? Mbah Hasyim Asy'ari itu Raden juga, Gus Dur itu Raden juga. Ya, itu yang daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu. Kemudian di Jawa Baratnya Abu Ya Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi Asy-Syifa Wal Mahmudiyah pondoknya itu juga Raden ya, tapi beliau nggak nggak menyantumkan nama Radennya. Beliau ini dari duriah Sunan Syarif Hidayatullah Cirebon. Beliau ini. Kemudian banyak lagi para Tubagus dan raden-raden yang dari duriah asli Wali Songo, bukan yang palsu. Banyak
Ya, bukan kayak Kiai Imad ngaku-ngaku keturunan Sultan Banten, tapi tidak diakui oleh keluarga Kesultanan Banten, Kiai Imad. Dan juga beliau mengakui bahwa saya ini sepupu jauhnya Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi nggak diakui juga. Ada yang asli duriyah Syekh Nawawi Al-Bantani, ada. Salah satunya Kiai Haji Julfa Mustafa yang ada di kepengurusan PBNU atau ketua PBNU. Beliau adalah duriyah daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya masih nyambung lah sama Tubagus Imam Ibrahim ke Sultan Hasanuddin Banten ke Syarif Hidayatullah Cirebon gitu. Beliau juga ngarang kitab tentang kisah atau riwayah Syekh Nawawi Al-Bantani. Silakan ada di Shopee ya, di Shopee situ ada, tulis saja kitab apa ya, lupa, kita bisa pernah baca waktu itu tentang riwayat atau kisah Syekh Nawawi Al-Bantani karya Kiai Haji Mustafa Zulfa Mustafa. Silakan aja dicek ya di Shopee atau di internet. Begitulah kira-kira teman-teman reaction kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.